Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Shalom untuk kita semua. Sekaligus juga selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paniai beserta seluruh jajaran yang pada hari ini melaksanakan bidek kepada para pengelola produk-produk perikanan di Kabupaten Paniai. Yang saya hormati juga narasumber yang bersama-sama dengan kita saat ini. Beliau tadi nanti akan memperkenalkan diri, tapi beliau dari Jawa Tengah ya, dari Pati. Beliau katanya memiliki sejumlah lokasi-lokasi perikanan, kolam-kolam perikanan sampai ke hasil-hasil pengolahan ikan. Nanti beliau akan memperkenalkan diri sekaligus juga memaparkan atau menjelaskan cara-cara pengolahan ikan untuk menjadi produk-produk yang berguna. Yang saya hormati Komite Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Paniai. Yang saya hormati Pak Asisten kedua, para kepala dinas yang hadir di tempat ini, Ketua Dharma Wanita, Ketua PKKLA atau yang mewakili, dan yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir saat ini. Kalau dari undangan saya lihat itu dari Dharma Wanita sama PKKLA, termasuk juga para partisipan yang hadir di saat ini yang memberikan hati dan pikirannya untuk bagaimana pengolahan sumber-sumber daya di Kabupaten Paniai ini menjadi sesuatu yang berguna untuk meningkatkan perekonomian baik keluarga maupun Kabupaten Paniai. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa bertemu di tempat ini, berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Permohonan maaf juga dari Bapak Bupati. Bapak Bupati per pagi hari ini baru tiba di Timika. Masih ada sejumlah agenda kegiatan beliau di Timika. Apakah besok masuk ke Paniai atau masuk ke Jayapura, karena di Jayapura hari Senin kami juga punya agenda kegiatan lainnya. Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak dapat memberikan sambutan langsung, dan beliau sangat apresiasi terhadap acara ini karena memang inilah salah satu visi dan misi Bupati Paniai terkait masalah gerakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Paniai. Untuk acara-acara berikutnya mungkin nanti setelah terbentuk kelompok-kelompok dan pengolahan ikan, mungkin nanti beliau akan melaksanakan kunjungan-kunjungan langsung ke tempat-tempat yang sudah diatur atau disiapkan oleh Dinas Perikanan selaku koordinator dari acara ini. Beberapa hal yang harus saya sampaikan di dalam sambutan kami ini. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Paniai yang dituangkan dalam visi misi pimpinan daerah atau bupati dan wakil bupati terpilih adalah salah satunya gerakan pembangunan ekonomi rakyat menuju masyarakat yang mandiri. Beberapa program unggulan dalam bidang ekonomi sudah kurang lebih 2-3 tahun belakang ini kita sudah mulai laksanakan. Semua ada proses di dalam situ. Contoh salah satu unggulan yang kita bikin adalah budidaya kopi. Yang kedua perikanan. Yang ketiga juga salah satunya nanti kita akan masuk ke normalisasi harga sampai di tingkat listrik. Ini nanti akan kita dorong. Tahun ini rata-rata semua sudah dalam bentuk bukan lagi di awal, bukan lagi rencana, tetapi sudah ada yang berjalan. Sekarang kita bicara pengolahannya. Jadi jangan kita terlalu berpikir rencana terus tapi tidak pernah jadi. Nah saat ini 1-2 tahun kebelakang ini Dinas Perikanan kita sudah fokus juga salah satunya pembuatan kolam-kolam ikan. Data yang kami terima dari komite sekitar 800 peternak atau petani ikan saat ini dengan jumlah kolam yang berbeda-beda. Dan perlu kami juga dari sisi anggaran yang ada, pemerintah
juga membuat atau stimulus-stimulus terkait pembuatan kolak. Yang kedua, kita juga sudah membantu benih-benih ikan yang sedang dikelola oleh petani. Ada juga bantuan pakan, baru bantuan pemeliharaan ikan yang mempunyai kolam-kolam yang ada standar tertentu. Inilah beberapa hal yang kita siapkan di awal bagaimana produksi perikanan di Kabupaten Paniai bisa berkembang. Kalau semua hobi jalan, ikan jalan, Paniai ini, kalau kita bisa membuat sebuah ilustrasi ya, geografis dari Kabupaten Paniai itu gunung, lereng gunung, dataran sedikit, baru di bawahnya rawa, sungai atau pinggir danau. Kalau untuk lereng gunung, kita sudah tanami kopi. Demikian juga mungkin ada buah-buahan yang lain, nanas, Holanda, markisa, dan seterusnya. Sekarang bagaimana dengan yang dataran rendahnya, yang masih kering? Nah, itulah sayur-sayuran, kol, palawija lainnya. Nah, sekarang yang di tingkatan rawa dan sungai dan yang sifatnya basah, inilah kita dorong untuk peternakan ikan, perikanan. Tahun depan kami berencana akan mendatangkan 1 atau 2 unit ekskavator amfibi. Artinya itu yang bisa mengapung di rawa. Kita akan kanalisasi ini sungai-sungai yang di tengah ini, yang di rawa besar ini. Demikian juga yang di arah Kebo sana itu. Setelah dikanalisasi, kita akan bentuk kolam-kolam. Kemungkinan besar produksi ikan akan meningkat drastis. Setelah tadi saya sampaikan, kita membuat kolam, kita kasih benih, kita kasih pakan. Sekarang bagaimana untuk pemeliharaannya? Pemeliharaannya itu ada di petani ikan itu sendiri. Setelah besar ikannya, layak untuk dipanen, ini dikemanakan? Jangan sampai bisa diproduksi, tidak bisa dijual. Inilah yang saat ini kita sudah mulai masuk lagi di masalah bagaimana mengoptimalkan daripada ikan itu sendiri. Intinya dari pemerintah daerah, baik bupati, wakil bupati, DPR, semua yang diproduksi masyarakat, apakah itu kopi, apakah itu ikan, apakah itu sumber pakan lain, pangan lainnya, harus mampu diserap atau dibeli. Jadi tidak ada produk-produk pertanian yang sia-sia, tidak ada. Pemerintah akan hadir dan akan menyiapkan anggaran untuk membeli produk-produk dari yang dilakukan oleh masyarakat. Itu konsekuensi sebuah dari pemerintah. Jangan kami suruh bertani, kami suruh beternak, kami suruh bertanam kopi, tapi ketika hasilnya ada, kita tidak mampu beli. Tidak ada. Ini kami akan beli. Setelah dibeli, baru dikelola. Nanti dilempar lagi di pasar. Kami berharap kita mungkin mengedukasi atau memberikan pelajaran kepada mama-mama kita yang beternak ikan. Nanti ketika kita bicara pengolahan ikan, jangan juga ikan kecil-kecil, ada standar. Tentunya ikan yang 1 ekor 1 kilo dengan yang 2 ekor 1 kilo, 3 ekor 1 kilo, yang itu nanti ada standar dari itu, pasti harganya berbeda-beda. Karena proses untuk beternak itu juga berbeda-beda waktunya. Nah, kita berharap nanti akan ada standar harga untuk per 1 kilogram ikan itu berapa, bukan lagi semaunya 1 tumpuk berapa, 1 ini berapa, tidak. Kita akan menerapkan sistem harga dengan sistem berat. Setelah itu baru dikelola untuk ini. Sekarang produksinya kemana? Kita punya anak-anak sekolah yang butuh protein, butuh vitamin, kita tampung, kita kasih dalam bentuk nanti di dinas kesehatan itu ada untuk peningkatan gizi siswa. Kalau sudah terpenuhi semua di dalam, baru kita bicara keluar, kita jual kemana. Saya teringat dulu waktu saya di Klub 2 di Semarang, kalau kita keluar dari Semarang tapi tidak membawa presto bandeng, itu seolah-olah bukan dari Semarang. Kita coba bikin seperti itu di Paniai ini. Ikan nila,
ikan emas, ikan apa lagi, lele dan seterusnya, kita buat jadi olahan yang bisa berumur yang agak lebih lama, tetapi kita bisa lempar ke pasar-pasar ini. Ikan di sini enak, manis. Daripada kita beli ikan kita beli baru lumpuh. Tetapi ikan di Paniai, sejauh saya di Paniai 20 tahun, ikan di Paniai itu mau danau, mau apakah ikan itu manis, bagus. Itu peluang bagi kita. Nah ini nanti saya berharap, kami berharap terkait berapapun nanti yang diproduksi oleh masyarakat, silakan baik data. Mungkin tahun depan atau tahun ini kita sudah bisa memprediksi berapa ton panen ikan, supaya kita bisa menyiapkan anggaran untuk membeli ikan itu dari masyarakat. Nah, mungkin kita sudah sering diskusi dengan perikanan bagaimana supaya kolam ikan yang di Teluk Bea contohnya, ada di Nakama, ada di Kebo, tidak mungkin dari sana posisi ikannya mati. Pasti kita dorong ke sini dari posisi hidup supaya bisa di dulu apa namanya, supaya acaranya seperti apa ini kan nanti yang kita teknis nanti akan memikirkan itu. Sehingga kita berharap nanti dinas perikanan semakin semakin bisa memonitoring hal tersebut dan bisa mengajukan sebuah anggaran-anggaran yang sifatnya membantu masyarakat, apakah itu membeli, apakah itu mengelola dan seterusnya. Demikian juga untuk Dharma Wanita sama PKK yang mungkin nanti menjadi leading sektor untuk pengolahan ikan. PKK dan Dharma Wanita, tapi kita juga harus membuka ruang untuk pihak swasta. Selama harganya bisa bersaing dengan yang diterapkan oleh Pemda, silakan. Yang penting tujuan utamanya masyarakat, apapun yang diproduksi masyarakat itu harus mampu dibeli atau ditampung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, pengusaha-pengusaha lainnya. Secara hilir itu kita bicara hulu, tadi hilirnya tadi jual beli ikan, pengolahan ikan dan seterusnya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang tadi kita sudah sampaikan, ikuti dengan baik. Mungkin ini awal pertemuan. Ada beberapa alat yang kita sudah datangkan. Jangan sampai kita datangkan alat-alat yang bagus, tetapi tidak bisa digunakan. Tolonglah nanti dilatih dan seterusnya supaya bisa berdaya guna untuk kita. Ini beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan di dalam sambutan saya. Kami menginginkan berharap kepada ibu-ibu dan wanita PKK yang hadir di ruangan ini. Kita lihat kondisi Paniai saat ini, ada yang mendukung Pemda, ada yang tidak. Ada yang malas-malasan muter-muter saja di kota, ada yang betul-betul bertani. Jumlah petani kopi kita saat ini kurang lebih 700-an ya, 700 sampai 800, dan itu kita berikan stimulus. Tanaman kopinya ada yang berumur 1-2 tahun, 1-2 sampai 3 tahun, tahun keempat nanti itu sudah mulai. Ini pasti akan ditangkap Pemda. Jangan sampai nanti orang-orang yang terputar itu, yang pemalas bekerja ini, selalu menggunakan gosip-gosip isu-isu yang tidak benar. Kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar bekerja. Apakah itu kopi, apakah itu ikan, apakah itu yang lain-lain. Jadi kita berharap ibu-ibu orang selaku agen-agen perubahan di tingkat distrik, di tingkat desa dan seterusnya, sampaikanlah ini ke market warga kita di sana. Sudah saatnya kita berubah, sudah saatnya kita bekerja untuk kemandirian kita. Jangan kalau ada nanti produk-produk pertanian atau produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat, apakah itu kerajinan tanah dan seterusnya, tidaklah sampaikan ke Pemda melalui dinas terkait. Kita akan siapkan anggaran otonomi khusus itu, dan otsus itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kami tidak akan ragu untuk menganggarkan besar untuk membeli alat-alat hal-hal yang tadi saya sampaikan itu. Ini beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Dinas Perikanan yang sudah masuk ke tahapan ini. Pertemuan ini tidak satu kali, nanti setelah ini mungkin ada kelompok-kelompok itu dipastikan bisa melakukan pengolahan, tapi kelompok-kelompok itu mungkin ada spesialisasi masing-masing. Jangan semua di satu titik, akhirnya nanti baru bingung lagi.
Jadi diaturlah sedemikian rupa. Nah, demikian juga Bapak narasumber yang hadir bersama-sama dengan kita tadi. Terima kasih Pak kalau ilmu-ilmunya sampaikan ke kami supaya nanti kami punya gambaran seperti apa sih yang harus kami lakukan untuk kedepannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan akhirnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bimbingan teknis peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan hasil budidaya perikanan di Kabupaten Paniai pada hari ini Kamis 19 Mei tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka.